Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita mulai pelajaran kita kembali. Pelajaran pada siang hari ini. Anak-anak semua buka buku adab Islamnya halaman 8. Kita akan belajar pelajaran kedua, yaitu tentang ketertiban. Langsung dilihat halaman 9. Yang pertama adalah tertib belajar. Usai sholat maghrib, Ahmad mengaji Al-Quran sampai pukul 19.00 atau jam 7, atau sampai dikumandangkannya azan Isya. Setelah sholat Isya, ia belajar. Ia mengulang semua pelajaran tadi siang dan belajar untuk esok hari. Ini adalah perilaku yang harus kita contoh ya. Usai sholat maghrib kita tilawah Al-Quran sampai Isya. Setelah sholat Isya kita belajar, mengulang semua pelajaran yang telah kita pelajari tadi siang, dan belajar untuk esok harinya. Kita buka buku pelajaran esok hari yang akan kita pelajari. Kita baca-baca sendiri. Ahmad sedang menghafal pelajaran. Ia menyelesaikan tugas-tugas sekolah dan mengerjakan latihan yang ada di dalam buku pelajaran. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah atau PR di dalam buku yang ada di dalam buku pelajaran yang telah diperintah oleh guru. Ia mengerjakan tugas tersebut bersama saudara atau teman. Semua buku-buku dan peralatan belajar diatur dengan rapi di dalam rak almari. Jika kita sudah selesai belajar, sudah selesai menulis, sudah selesai mengerjakan tugas, rapikan peralatan belajar kita, maupun itu buku, pensil, penghapus, segalanya disimpan yang rapi di dalam rak almari atau di atas meja belajar kita. Disusun yang rapi. Buku-buku untuk pelajaran besok ia siapkan malam hari. Untuk pelajaran besok, buku-buku untuk pelajaran besok disiapkannya dalam saat malam hari ya, sebelum kita tidur. Ia memasukkan buku-buku itu ke dalam tas. Ia juga selalu memeriksa barang-barang tersebut agar tidak ada yang ketinggalan. Ini perilaku yang harus dicontoh. Memeriksa barang-barang untuk sekolah besok agar tidak ada yang tertinggal, seperti buku-buku pelajaran besok, tempat pensil yang di dalamnya ada penghapus, pensil, tautan, semuanya kita periksa. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ia rajin belajar karena ingin menjadi orang yang berilmu. Berhasil mencapai cita-cita dan menjadi orang yang solih. Yang kedua adalah tertib berpakaian. Ahmad pergi ke masjid. Ahmad memakai baju lengan panjang, kain sarung, dan peci. Ini termasuk adab ke masjid ya. Ke masjid itu harus memakai pakaian yang rapi. Jangan pakai lengan pendek. Kita harus memakai lengan yang panjang untuk menjaga kesopanan kita. Dan jangan lupa memakai peci. Ahmad pergi ke sekolah. Ia memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwal harian. Ini juga saat ke sekolah memakai seragam sesuai seragam harian kita. Ahmad pergi bermain atau membantu orang tua di kebun. Ia memakai baju kaos dan celana panjang. Tidak boleh memakai celana pendek ya, karena aurat. Pakaian Ahmad bersih dan rapi. Ia memakainya dengan hati-hati. Pakaian yang kotor dia cuci dengan sabun dan air bersih. Ia menjemur pakaian yang basah di tempat jemuran di bawah terik sinar matahari. Ahmad membantu ibu menyetrika pakaian telah kering. Kemudian ia menyimpan di dalam lemari. Ahmad ini adalah ciri-ciri anak yang suka membantu orang tuanya, anak yang mandiri, anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dia membantu pekerjaan orang tuanya seperti mencuci atau menjemur atau menyetrika pakaian. Baju dikelompokkan dengan baju, celana dengan celana, kaos dengan kaos. Agar rapi ya, seperti itu ya. Jadi baju disusun dengan baju semuanya, celana dengan celana, kaos dengan kaos. Ahmad memakai pakaian yang menutup tubuh, terutama pusar sampai lutut. Ini aurat laki-laki ya. Dari pusar
sampai lutut, itu harus tertutup dari pusar ke bawah. Begitu juga atasnya, dari bawah leher hingga lutut ya. Yang ketiga adalah tertib beribadah. Saat ibu dan adik perempuan Ahmad mendengar azan, mereka segera berwudu. Nah, jika kita mendengar azan panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka segeralah berwudu. Tinggalkanlah pekerjaan dunia kalian. Segera berwudu dan salat berjamaah di masjid atau di rumah. Ahmad bersama bapak berangkat ke masjid. Ahmad berdoa setelah berwudu, berdoa ketika keluar dari rumah, dan berdoa ketika hendak menuju masjid. Nah, jangan lupa ya, kita harus berdoa setelah wudu, setelah ketika keluar rumah, dan menuju masjid. Ahmad pun tak lupa membaca doa setelah azan dan berdoa ketika masuk masjid. Nah, saat setelah azan kita jangan lupa membaca doa, dan ketika masuk masjid juga jangan lupa membaca doa. Ahmad salat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk di dalam masjid. Nah, ini disunahkan ya untuk kalian, untuk kita umat muslim, sholat tahiyatul masjid saat memasuki masjid. Jangan langsung duduk. Sambil menunggu iqamat, Ahmad dan teman-teman berdoa dan berzikir dengan tenang. Nah, bukannya ngobrol. Ini salah satu anjuran yang sangat bermanfaat, karena di antara azan iqamah, doa kita dikabulkan, dan berzikir kepada Allah dengan tenang, dengan pelan. Mereka juga ada yang menghafal Al-Quran. Muadzin mengumandangkan iqamat, semua jamaah berdiri berbaris rapi, bapak-bapak baris depan, kemudian anak-anak berbaris belakang. Nah, ini shaf untuk laki-laki ya, bapak-bapaknya berbaris di depan, anak-anak di belakang. Semua berbaris lurus dan rapat, bahu bertemu bahu, mata kaki bertemu mata kaki. Para makmum melaksanakan sholat dengan tertib mengikuti imam, tidak ada yang mendahului gerakan imam. Nah, ini termasuk syarat sah sholat ya, tidak ada yang mendahului gerakan imam, tertib mengikuti imam. Setelah imam salam, makmum mengikuti salam pula, kemudian mereka wirid atau zikir masing-masing. Nah, zikir masing-masing ya, tidak ada yang dipimpin imam. Kemudian pulang keluar masjid mendahulukan kaki kiri sambil berdoa. Sesampai di rumah, ayah dan Ahmad melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Begitu pula ibu dan adik perempuan semua beribadah dengan khusyuk. Nah, ini namanya sholat ba'diyah. Apa saja sholat ba'diyah? Ada sholat ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, dan isya. Mereka mengerjakannya sesuai dengan sunnah Nabi. Setelah sholat berjamaah, mereka membaca Al-Quran. Tertib yang keempat, tertib makan. Setiap hari Ahmad makan 3 kali bersama-sama semua anggota keluarga. Ahmad makan pagi jam 6.30 atau setengah 7 bersama bapak, ibu, dan adik perempuan. Mereka duduk melingkar di atas alias kadang-kadang mereka duduk di atas kursi. Mereka duduk melingkar di atas alas. Kadang-kadang mereka duduk di atas kursi. Di sekeliling meja sebelum makan mereka mencuci tangan. Nah, ini adab makan ya, mencuci tangan dengan bersih dan membaca bismillah. Mereka makan dengan tangan kanan, makannya dengan tangan kanan. Ahmad mereka makan dengan tenang seperti bapak dan ibu. Nah, makan tidak boleh terburu-buru, harus tenang. Mereka mengambil makanan yang terdekat. Ini adab-adab ya dalam makan. Makan tangan kanan dengan tangan kanan, makan dengan tenang, mengambil makanan yang terdekat, menjaga kebersihan dan ketenangan tanpa suara gaduh atau jorok seperti suara hidung atau tenggorokan. Selesai makan, mereka berdoa dan mencuci tangan hingga bersih. Piring, sendok, gelas, dan peralatan makan lainnya juga dicuci hingga bersih. Ahmad membantu ibu mencuci alat tersebut dan menata kembali ke tempatnya dengan rapi. Ahmad suka membantu ibu. Ahmad tidak suka jajan di luar rumah. Pada jam 12 tepat, Ahmad makan siang bersama keluarga kecuali bapak karena belum pulang dari kerja. Keluarga Ahmad makan malam jam 19.30 atau setengah 8 malam. Kecuali jika mereka sedang puasa, mereka hanya makan pada waktu berbuka dan sahur. Yang kelima adalah tertib di jalan.
Bersama kawan-kawan, Ahmad berjalan kaki berangkat ke sekolah. Jarak ke rumah dengan sekolahnya hanya setengah kilometer atau 500 meter dari rumah. Mereka berjalan dengan hati-hati karena di jalan raya banyak kendaraan yang meluncur dengan cepat seperti ambulan, pemadam kebakaran, patroli dan lainnya. Ahmad selalu berjalan di trotoar khusus penjalan kaki di sebelah kiri. Bila menyeberang jalan, mereka mencari jembatan penyeberangan atau tempat menyeberang. Mereka menyeberang dari tepi ke tepi jalan dengan tenang, dengan cermat. Tidak ragu-ragu, mereka tidak berlarian atau bercanda di jalan raya karena bisa mengganggu orang lain dan berbahaya. Ahmad selalu mengucapkan salam bila bertemu kawan se-Islam. Begitu bila akan berpisah, saling berjabat tangan dan mengucapkan salam. Nah, jika kita bertemu dengan orang muslim lainnya, kita disunahkan mengucapkan salam karena menghasilkan pahala untuk kita. Yang keenam,